Halo semua, kembali lagi di channel gua. Kali ini kita akan membahas iPhone 13 di tahun 2025. Apakah layak dibeli atau mending nanti aja? Di sini gua punya 5 alasan untuk meminang si iPhone 13 ini. So, langsung aja kita bahas. Sebelum mulai, seperti biasa jangan lupa untuk klik subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Langsung aja kita lanjut. Kita masuk ke alasan yang pertama. Desain iPhone 13 mirip banget kayak iPhone 14 dan juga 15 di bagian belakangnya tentunya ya. Kalau desain depannya sih ini mirip banget sama iPhone 14 ya. Bahkan sama kali ya. So, untuk urusan desain si iPhone 13 ini tuh masih feature proof banget kalau lihat dari belakang iPhone 13, 14 atau 15 ya. Kecuali kalau dilihat dari depan. Oh, ini iPhone 13 atau 14 ya gitu. Tapi berhubung emang desainnya mirip sih, dari belakang gua rasa ini bakalan masih feature proof banget. Masih aman banget kalau dipakai di tahun ini dan juga tahun-tahun selanjutnya karena desainnya biasanya jarang berubah dan sedikit-sedikit banget berubahnya. Oke, masuk ke alasan kedua yaitu kameranya. Jujur, menurut gua hasil kameranya ini masih bisa banget bersaing di tahun 2025 walaupun cuma punya dua lensa yaitu lensa wide dan juga lensa ultrawide. Tapi hasil yang dikasih itu masih konsisten ya walaupun memang bukan yang terbaik untuk saat ini atau tahun ini. Kemudian adanya sensor shift image stabilization di kamera semua seri iPhone 13 ngebuat perekaman yang sebelumnya itu udah bagus jadi makin bagus lagi. Buat yang belum tahu, sensor shift image stabilization itu stabilisernya bergerak dari sensornya. Sementara kalau optical image stabilization itu atau OIS tuh stabilisernya bergerak di lensanya. Perbedaannya jauh banget nggak sih? Nggak begitu jauh sih, tapi much better aja kelihatannya. Karena memang teknologi baru juga. Ada juga cinematic mode yang cukup baik walaupun di iPhone 13 ini cuma mentok di Full HD 30 fps. Untuk perekamannya dia itu bisa sampai 4K 60 fps di semua lensanya. So ini cakep banget ya. Nah, dan ini lensa ultrawide 4K 60 fps seperti ini. Nah, ini gua jalan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini kamera wide-nya, tapi kalau dari ultrawide ke wide itu bisa ya. Gua juga kurang ngerti. Nah, oke, untuk ultrawide hasilnya seperti ini. Ini ada dedaunan. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Dan ini XD 60 fps. Nah, ini lensa ultrawide-nya seperti ini hasilnya. Untuk langitnya agak sedikit mendung. Seperti ini. Itu ada patung. Coba kita ke kamera wide. Nah, seperti ini. Dan zoom untuk 3 kali seperti ini. Oke, mana tulisan tadi? Nah, itu zoom untuk 3 kali. Dan ultrawide lagi. Oke. Untuk kemulusannya kalian bisa lihat sendiri. Ini dari ultrawide. Nah, wide, ultrawide, kamera wide. Nah, seperti itu. Nah, ini. Nah, ada sedikit perubahan warna ya, tapi nggak begitu signifikan banget. Oke. Oke, seperti ini dia hasil perekaman video dari iPhone 13. Perekaman cinematic mode dari iPhone 13 seperti ini. Oke, ini ada objek mobil. Oke, kurang lebih hasilnya seperti itu. Dan di sini ada kucing juga. Takut deh. Oke, untuk sinematiknya seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, oke, ini ada dedaunan. Aduh, ngeblur terlalu dekat mungkin.
Nah, oke, hasilnya seperti itu kurang lebih. Ada bunga. Oke, seperti itu dia kurang lebih. Alasan ketiga yaitu update-nya masih panjang. iPhone 13 ini keluarnya di tahun 2021, kecuali yang green ya, itu keluarnya di tahun 2022 dengan iOS 15. Dan kemungkinan update-nya tuh bisa sampai iOS 20 ya, karena biasanya si iPhone itu ngasih 5 tahun update software. Sebagai info, iOS yang dipakai di iPhone ini adalah iOS 18.2.1 dan kemungkinan masih ada 3 update lebih besar lagi yang dibawa iPhone 13 ini. Kemudian alasan keempat, baterai yang tergolong awet dibandingkan iPhone sebelumnya. Ya, baterai yang ini tuh cuma 3240 mAh aja. Tapi ini tuh kerasa awet banget ya, karena memang efisiensi dari iOS juga sih, serta penggunaan chipset Apple A15 Bionic yang udah 5 nanometer juga. Meskipun sekarang sih udah ada yang 4 nanometer atau 3 nanometer. Tapi ini tuh masih tergolong oke banget. Gua masih bisa ngecas 1 kali sehari ya di iOS 18.2.1 ini. Alasan kelima yaitu harga dibandingkan iPhone yang lain. Dibandingkan dengan iPhone 14, harga iPhone 13 ini tuh udah termasuk worth it buat dibeli kalau dibandingkan iPhone 12. Perbedaannya juga cukup terasa, terutama di sektor layar, kamera, chipset, dan juga baterainya tentunya. Jadi iPhone 13 ini termasuk yang sweet spot antara iPhone 14 dan juga iPhone 12 yang cocok banget dibeli di tahun 2025 ini. Apalagi desainnya masih mirip-mirip iPhone 15. So, menurut gua ini masih worth it banget. Oke, itu adalah 5 alasan iPhone 13 masih worth it dibeli di tahun 2025.